Baik, perkenalkan saya Hilda Selan. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tunawicara. Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan dari perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot. Adapun ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam komunikasi. Di antara individu yang mengalami kesulitan komunikasi, ada yang sama sekali tidak dapat komunikasi. Ada juga yang dapat mengeluarkan bunyi tetapi tidak mengucapkan kata-kata, dan ada yang dapat komunikasi tetapi tidak jelas. Sekian. Selanjutnya saya Jenilia Obinu akan menjelaskan tunawicara menurut para ahli. Menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogik Umum tahun 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Menurut Frida Mangunsong dan kawan-kawan dalam Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, tunawicara atau kelainan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Kemudian, menurut Dr. Mulyono Abdurrahman dan Dr. Sujadi S. dalam Pendidikan Luar Biasa Umum tahun 1994, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dan bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara. Baik, terdapat beberapa macam gangguan bicara atau tunawicara, antara lain articulation, itu kesulitan komunikasi dalam pengucapan. Yang kedua, gagap. Gagap itu kesulitan dalam mengucapkan kalimat secara fasih. Yang ketiga, cerebral palsy speech atau kelainan bicara akibat adanya kerusakan otak. Yang berikut, speech problem due impaired hearing. Itu adalah kelainan bicara akibat gangguan pendengaran. Seseorang atau anak mengalami kelainan bicara karena juga gangguan pendengaran sehingga ia tidak bisa menyerap apapun itu tentang bunyi bahasa dengan baik. Yang berikut, retarded speech development. Itu kelainan bicara akibat perkembangan bicara itu sendiri. Artinya anak atau seseorang mengalami kelainan bicara akibat perkembangan bicara itu juga masih lambat atau terganggu. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Baik, saya Apresia Mariani Seko akan melanjutkan materi dengan judul materi faktor penyebab tunawicara. Menurut Dr. Rando Sarjono, mengutip dalam Muhammad Amni DKK tahun 1979, halaman 23, anak tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika sebelum anak dilahirkan atau masa dalam kandungan atau yang sering disebut dengan prenatal. Yang pertama adalah hereditas atau keturunan. Apabila di antara keluarga terdapat tunawicara atau membawa gen tunawicara, maka pada saat lahir, anak akan memiliki gangguan tunawicara. Yang kedua, anoksia. Kekurangan oksigen pada janin dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan syaraf yang menyebabkan ketidaksempurnaan organ, salah satu organ bicara, seperti pita suara, tenggorokan, lidah, dan mulut. Yang kedua adalah pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal.
Yang pertama itu prematur. Bayi prematur yang lahir dengan berat badan tidak normal dan lahir dengan organ tubuh yang belum sempurna dapat mengakibatkan kebisuan yang kadang-kadang disertai ketulian, kurangnya berat badan ketika lahir juga menyebabkan kerusakan jaringan. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Isti Haning. Di sini saya menjelaskan tentang setelah dilahirkan atau postnatal. Yang pertama, infeksi sesudah lahir. Anak menderita infeksi misalnya campak yang menyebabkan tuli. Virus akan menyerang cairan koklea menyebabkan anak menderita otitis media. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Penderita akan mengalami kelainan pada pusat saraf pendengaran dan akan mengalami ketulian perseptik. Yang ketiga, infeksi alat pernapasan. Seseorang dapat menjadi tunawicara apabila terjadi gangguan pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada mulut dan lidah. Oke, baik. Penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gangguan tunawicara. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Meisonia Blengguru Abang. Berikut ini beberapa klasifikasi gangguan komunikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi, ada 5 gangguan komunikasi anak berkebutuhan khusus tunawicara. Yang pertama itu artikulasi, yang kedua bahasa, yang ketiga suara, yang keempat gangguan irama, dan juga gangguan menelan. Di sini saya hanya membahas ada 3 gangguan tunawicara, yaitu wicara artikulasi, bahasa, dan juga suara. Nah, wicara artikulasi. Gangguan berbicara ini dapat terjadi karena berhubungan hambatan yang terjadi dengan fungsi pengamatan neuromuskular, kondisi organ bicara, atau adanya pengaruh dari lingkungan. Di dalam hal ini, kesalahan terletak pada titik temu. Artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan satu huruf, beberapa huruf, sehingga sering terjadi penghilangan atau penggantian bunyi huruf tersebut sehingga menimbulkan kesan cara bicaranya seperti anak kecil. Yang kedua itu bahasa. Gangguan ini terjadi karena anak mengalami hambatan penggunaan kaidah linguistik yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang ketiga itu suara. Gangguan suara biasanya terjadi akibat adanya sebab-sebab organik maupun fungsional yang mempengaruhi fungsi laring pada waktu fonasi. Gangguan dalam proses produksi suara ini dapat terlihat dari adanya gangguan aspek-aspek suara, meliputi penyaringan, nada, dan kualitas suara. Selanjutnya, klasifikasi gangguan tunawicara yang keempat, yaitu gangguan irama atau kelancaran. Gangguan ini ditandai dengan adanya irama yang sangat cepat, sehingga terjadi misartikulasi dan sulit dimengerti. Kecenderungannya yaitu mengulang kata atau frase pada waktu mengucapkan kalimat. Adanya pengulangan, perpanjangan, dan blocking pada saat berbicara menyebabkan anak penderita tunawicara tidak mampu berbicara dengan baik dan lancar. Gangguan berkomunikasi ini dapat ditandai dengan adanya pengulangan bunyi atau suku kata dan perpanjangan saat berbicara. Yang kelima, gangguan menelan atau disfagia.
Disfagia merupakan kesulitan menelan makanan dan merasa seolah-olah makanannya tersangkut di tenggorokan karena masalah pada saraf atau otot di mulut, lidah, tenggorokan, kerongkongan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Disfagia pada penderita tunawicara ini merupakan gangguan perkembangan bahasa, mulai proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot, dan atau organ-organ pembuat suara. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Diana Mujur, NIM 18011180051. Baik, di sini saya akan menjelaskan dinamika psikologi anak tunawicara. Gambaran umum, sebagian dari anak-anak tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak lahir, di mana mereka tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Gangguan bicara ini membawa dampak yang negatif bagi mereka yang menderita tunawicara, terlebih khusus pada anak-anak. Karena gangguan ini berdampak pada bahasa anak, di mana bahasa sangat mempengaruhi setiap aspek perkembangan, mempengaruhi pendidikan, emosi, dan hubungan interpersonalnya. Gangguan ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Karena anak dengan gangguan berbicara atau berbahasa ini akan sulit untuk bersosialisasi dan diterima di masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu anak-anak tunawicara mudah curiga dan putus asa. Nama saya Maria Ernalinda Seu. Materi yang saya bawa karakteristik psikologis dan perilaku menurut Heri Purwanto dalam otopedagogik umum yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah yang pertama, penyesuaian emosi, sosial, dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat. Anak tunawicara banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal. Ini terjadi karena mereka menyadari bahwa mereka mempunyai keterbatasan yang berbeda dengan orang normal. Yang kedua, mampu inteligensi tidak berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IG, verbalnya akan lebih rendah dari IG performanya. Maksudnya adalah kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa lebih rendah dibandingkan dengan kemampuannya dalam memahami dan memecahkan masalah sehari-hari yang tidak terlalu terhubungan dengan bahasa. Berikutnya, rasa kepercayaan diri kurang. Tunawicara adalah suatu kelainan, baik itu dalam pengucapan bahasa maupun suara, sehingga menimbulkan kesulitan berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Gangguan atau kelainan bicara membawa dampak atau konsekuensi negatif bagi penderita. Hal ini tentu mempengaruhi rasa kepercayaan diri anak. Berikut, mudah curiga dan putus asa. Ketidakmampuan dalam berkomunikasi anak ini yang justru menambah permasalahan selain permasalahan umum pada anak normal. Ketidakmampuan bersosialisasi di lingkungan ini membuat anak-anak tunawicara mudah curiga dan putus asa, rendah diri. Ditinjau dari aspek psikologi, anak tunawicara pada umumnya memiliki kebiasaan menunduk karena mewaspadai adanya hambatan saat berjalan atau rendah diri dalam pergaulan. Dalam upaya untuk mendengar lebih jelas, umumnya anak tunawicara memiringkan kepalanya mendekati sumber suara. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Losana Angelica. Di sini saya akan membawakan materi tentang hambatan-hambatan lain yang sering ditemui pada anak tunawicara. Yaitu yang pertama di sini sulit berkomunikasi dengan orang lain, yang kedua sulit bersosialisasi, yang ketiga sulit mengutarakan apa yang diinginkannya, yang keempat perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder, dan yang terakhir
mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Baik, perkenalkan, nama saya Nona Hindriyanti Manggoa. Di sini saya akan membahas tentang strategi pendidikan khususnya. Strategi pendidikan untuk tunawicara dilakukan melalui pendekatan menurut Smith tahun 2009. Terdapat 3 dasar pendekatan pengajaran alternatif bagi anak tunawicara, antara lain yaitu menggunakan 1. Metode manual. Metode ini terdiri dari 2 komponen dasar, yaitu bahasa isyarat dan abjad jari atau fingerspelling and finger alphabet. A. Bahasa isyarat. Sistem isyarat bahasa Indonesia yang dilakukan merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama anak tunawicara, bisa juga dengan anak tunarungu di dalam masyarakat yang lebih luas. Wujudnya adalah tatanan yang sistematis bagi seperangkat isyarat jari, tangan, dan berbagai gerak untuk melambangkan kosakata bahasa. Terima kasih, saya Aprilia Sikone. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode oral. Metode oral membantu siswa untuk lebih memahami ucapan orang lain. Di sini siswa akan dilatih untuk memperhatikan gerak bibir, posisi bibir, serta gigi agar dapat memahami apa yang sedang diucapkan. Dengan metode oral ini juga, siswa dilatih untuk meniru gerak bibir, posisi bibir, serta gigi ketika mereka ingin mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Saya Stefania Wolo, metode yang ketiga, metode komunikasi total. Metode ini adalah penggabungan kedua metode sebelumnya. Komunikasi total memuat spektrum model bahasa yang lengkap, membedakan gerakan tubuh anak, bahasa isyarat yang formal, belajar berbicara membaca ucapan, abjad jari, serta membaca dan menulis. Dengan komunikasi total, anak tunawicara memiliki kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa penyebab anak tunawicara tidak hanya diakibatkan oleh gangguan alat ucap, namun juga disebabkan oleh gangguan pendengaran dan faktor-faktor bawaan lainnya. Metode komunikasi total dapat digunakan untuk persoalan tersebut. Inti dari metode komunikasi total ini adalah bagaimana kita mengembangkan apa saja yang ada pada diri anak yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana komunikasi dalam bentuk ekspresi diri. Terdapat 3 prinsip komunikasi total. Yang pertama, diperkenalkan sejak awal. Maksudnya adalah ketika kita melihat ada kemungkinan anak kita mengalami gangguan tunawicara. Yang kedua, melibatkan komponen-komponen, yakni gerak-gerik atau gestur, bahasa isyarat atau lip reading, ejaan jari, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, pemanfaatan sisa pendengaran melalui latihan mendengar dan penggunaan alat pembantu mendengar atau hearing aid.